Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta budaya Indonesia. Kali ini kembali lagi bersama saya yang ditemani oleh guru kita bersama, yaitu Ustadz Nur Alam Al-Jurjani. Beliau merupakan seorang ustadz yang hafiz Quran, dan beliau juga merupakan mudir dari Ma'had Mus'ab bin Umair. Dan yang menjadi suatu keunikan dari beliau adalah beliau juga merupakan seorang pendekar dari Eshatrate. Dan pada kali ini kita akan membahas suatu peribahasa atau istilah, yaitu urip iku urup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kalimat atau peribahasa urip iku urup, apa kira-kira Ustaz makna atau filosofi yang tersimpan dalam kalimat tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, memang kearifan lokal itu perlu kita gali. Karena selama ini ada yang terpendam. Dan generasi sekarang itu banyak yang nggak tahu ternyata. Apalagi orang yang non Jawa, itu lebih nggak tahu lagi. Orang Jawa aja nggak tahu, apalagi non Jawa. Tapi kita perlu gali bagaimanapun kearifan lokal yang dimiliki nenek moyang kita itu bak intan mutiara yang ada di dasar lautan. Yang perlu kita ambil, kita ungkapkan, kita sebarkan. Supaya apa? Bisa menjadi filosof dalam kehidupan kita. Supaya tahu anak remaja sekarang bahwasanya kita mempunyai budaya lokal yang luar biasa, yang sebegitu sangat bagus. Dan anak muda sekarang banyak yang nggak tahu, maka perlu kita ungkap lagi nih. Gitu. Karena kita punya peradaban yang luar biasa. Ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya peradaban. Gitu loh. Bahkan kalau kita lihat di Gunung Padang, Cianjur itu, saya pernah ke sana dan teman-teman, ternyata di situ ada situs budaya yang umurnya itu yang di bawah itu sudah 10.000 tahun yang lalu. Ada yang 5.000 tahun yang lalu di atasnya, ada yang 1.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Bahwasanya nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu itu sudah punya budaya yang canggih. Nah, dalam menasihati nenek moyang kita ini mempunyai bahasa yang begitu lembut. Orang Jawa terkenal dengan kelembutannya, maka dalam menasihati orang ini penuh dengan kelembutan dan mempunyai filosofi yang tinggi. Di antaranya adalah ungkapan urip iku urup. Urip itu artinya hidup, iku artinya itu, urup itu artinya menyala. Artinya hidup ini harus menyala. Apakah menyala seperti api? Tidak. Nyala itu identik dengan terang. Gelap, ketika ada nyala, ada cahaya, maka jadi terang. Itulah yang namanya urup. Nah, artinya apa? Hidup ini harus punya manfaat kepada sesama. Kita kalau punya ilmu, tebarkan kepada orang lain ilmu kita, supaya ada manfaatnya menjadi cahaya bagi yang lain. Kalau kita punya harta, berikan kepada yang lain supaya bisa menolong orang lagi kesusahan. Kalau kita punya pangkat jabatan yang tinggi, kita tebarkan pangkat kita untuk menolong kepada sesama, menolong kepada orang yang tertindas, biar orang yang tertindas itu bisa ditolong. Kalau kita punya jabatan, ya jangan sia-siakan jabatan kita, gunakan jabatan kita untuk menebarkan cinta kasih kepada sesama, bukan malah merongrong uang negara. Nah, kalau kita lihat dalam Islam, apakah sesuai enggak dalam Islam itu? Urip iku urup. Mari kita lihat. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata kita ini disuruh untuk memberi manfaat kepada sesama. Dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, kita ini disuruh untuk memberi manfaat kepada sesama. Jadi Islam itu agama yang menyuruh bukan hanya hubungan kepada Allah saja, tetapi kepada sesama pun harus bagus. Makanya Islam dimulai dengan Allahu Akbar dalam salat, ditutup dengan Assalamualaikum. Ini filosofnya adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah yang bagus dan hubungan kepada sesama pun bagus. Nah, mengenai daripada urip ikurup, bahwa kita menebarkan manfaat kepada sesama, ada beberapa keutamaan memang. Dalam salah satu hadis, pertama orang yang menebarkan manfaat kepada sesama, itu termasuk sebaik-baik manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada sesama.
Tidak dilihat siapapun dia, orang kampung, orang kota, jabatannya tinggi atau rendah, pejabat atau rakyat jelata, siapapun dia yang bisa memberi manfaat kepada sesama, itu termasuk khairun nas, sebaik-baik manusia. Ini diantara isi daripada tadi, urip iku urip. Yang kedua, orang yang banyak memberi manfaat kepada sesama, ini akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang memberi manfaat kepada sesama. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, gampang saja, berilah manfaat kepada sesama dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan waktu kita. Itu. Jangan sampai memberikan modal kepada sesama. Jadilah pejabat yang memberi manfaat kepada rakyat, rakyat memberi manfaat kepada para pejabat. Kan enak begitu. Sehingga apa? Kita itu bangsa adalah bangsa yang begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, azab enggak turun. Jangan-jangan selama ini azab yang menimpa bangsa kita karena kita enggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pejabat makan uang rakyat, rakyatnya ngutuk melulu sama pemerintah, mencaci maki melulu sama pemerintah. Sehingga kita enggak dicintai oleh Allah, maka kita harus menggunakan urip iku urip, memberi manfaat supaya apa? Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah akan memberikan kemakmuran kepada kita. Allah akan menebarkan di muka bumi ini adalah penuh dengan kesuburan, penuh dengan kemakmuran, sehingga kita bisa mencapai negara adikuasa. Yang ketiga, di antara manfaat daripada kita memberi manfaat kepada sesama atau mempraktekkan urip iku urip adalah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah datang ketika kita banyak menolong kepada sesama. Dalam hadis kata Rasulullah, "Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong kepada sesama. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah, gampang, tolonglah orang lain. Jangan malah mencelakakan orang lain. Jadi untuk mengundang pertolongan Allah, untuk mengundang nasrum minallah, untuk mengundang nasrullah supaya segera datang kepada kita, gampang, tolonglah kepada sesama. Maka berilah ilmu kepada orang yang masih bodoh. Berilah cahaya bagi orang yang kegelapan. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Intinya kita memberi manfaat kepada sesama. Agar apa? Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kepada orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, para fakir, kita banyak menolong. Insya Allah di situ datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempraktekkan urip iku urip, hidup itu adalah menyala, insya Allah cahaya kebenaran, cahaya keadilan, cahaya kemakmuran akan memancar dari muka bumi Indonesia ini. Tetapi ketika kita tidak bisa mempraktekkan, justru kita menebarkan kegelapan, kezaliman. Itu menebarkan kekejaman kepada sesama, merampok uang rakyat, merampok uang sesama, mencelah, mencaci maki para penguasa dengan bahasa yang tidak sopan. Maka yang ada adalah kegelapan, yang ada adalah urip iku peteng, hidup itu gelap. Kalau sudah begitu, maka tidak ada kedamaian, tidak ada kemakmuran, tidak ada keadilan. Yang ada adalah banyaknya pertumpahan darah dan tangisan di mana-mana. Makanya ini filosof yang luar biasa. Nenek moyang kita itu bisa membaca masa depan. Ibaratnya, oh nanti generasi muda supaya bagaimana hidupnya bagus, maka ada filosof urip iku urip. Membaca masa depan itu bukan berarti meramal, tidak. Artinya punya wawasan ke depan, bahwasanya bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. Caranya bagaimana? Kita beri nasihat-nasihat yang penuh dengan filosofi kehidupan agar menjadi apa pegangan dalam hidup. Supaya apa? Kedamaian, ketentraman bisa tercipta di muka bumi. Demikian. Masya Allah. Ya, demikian tadi adalah salah satu pembahasan suatu filosofi yang sangat bermakna bagi kehidupan kita. Nantikan penjelasan-penjelasan berikutnya di video-video berikutnya. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا لا لا لا